Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia, salam petani alit. Jadi kegiatan yang petani alit lakukan sekarang ini adalah kegiatan matun menggunakan alat osrok, alat tradisional. Jadi alatnya kurang lebih seperti ini. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu, dikasih paku-paku gitu. Jadi alat ini memperingan nanti ibu-ibu pekerja matun yang akan bekerja karena rumputnya sudah diosrok dulu. Jadi ini usia muda, ini padinya masih usia 14 harian. Sebelum dan ini padinya belum dilakukan pemupukan, diosrok dulu karena rumput-rumputnya sudah mulai tumbuh. Karena petani alit memang menganut paham irigasi yang berselang, irigasi intermittent. Jadi irigasinya kadang sawahnya kadang dialiri air, kadang enggak gitu. Jadi basah kering supaya padinya dan tanahnya lebih sehat, supaya terhindar dari asam-asaman atau pH tanah yang terlalu rendah. Seperti apa cara kerja alatnya? Simak video ini hingga akhir. Berikut adalah manfaat penggunaan alat osrok ini. Yang pertama adalah tentu saja buat proses penyiangan gulma. Terus yang kedua, yang tak kalah penting adalah alat ini juga bisa menggemburkan tanah sehingga akar tanaman padi kita mudah menjalar dan menyerap nutrisi di dalam tanah. Jadi kalau akarnya sehat, maka tanaman padi kita juga akan tumbuh sehat dan memiliki banyak anakan. Manfaat selanjutnya yaitu ketika kita melakukan kegiatan osrok ini, otomatis kita akan dapat mengidentifikasi tanaman padi kita sedang terserang penyakit atau tidak. Jadi nanti kelihatan ada hama-hama yang menyerang apa tidak, misalkan hama kupu kelaper, sundep, dan hama wereng. Terus manfaat yang selanjutnya yaitu kalau dibandingkan dengan herbisida, alat osrok ini tentu lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia tentunya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, jadi proses penyiangan gulma menggunakan alat ini, proses matun menggunakan alat ini juga memiliki kekurangan, yaitu tentu membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra untuk pengerjaannya. Untuk dari segi hasilnya tidak sebersih menggunakan herbisida atau matun langsung pakai tangan. Dan kekurangan selanjutnya yaitu tidak menutup kemungkinan rumpun-rumpun padi kita ikut tertabrak dan kecabut oleh alat ini.
Dan berikut adalah syarat-syarat dari penggunaan alat ini. Syarat yang pertama, yang ingin melakukan offroad dengan alat ini, syaratnya yang pertama tentu sistem tanamnya harus sistem tanam yang pindah tanam dan di garis lurus untuk proses tanamnya. Kalau tanam yang acak itu susah, tidak bisa menggunakan alat ini. Atau tanam yang sistem tabela juga susah, tidak bisa pakai alat ini. Terus yang kedua, lahannya harus berair ya, harus macak-macak. Kalau kering kayak gini itu agak berat, agak susah. Jadi usahakan tanahnya itu gembur dan macak-macak supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti inilah cara kerjanya. Jadi didorong terus ditarik, didorong ditarik supaya rumputnya itu terjabut sampai ke akar-akarnya. Karena alatnya ini kan ada giginya di bawahnya, ada gigi-gigi, ada taring-taringnya di bawah. Kalau didorong saja itu kurang maksimal, jadi kadang nggak kecabut rumputnya. Diusahakan habis didorong itu ditarik seperti ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kurang lebih seperti itu manfaat dari alat offroad ini. Jadi selain untuk alat maten juga ada fungsi-fungsi lainnya, fungsi opsional, fungsi additional yang bisa diterapkan di sawah-sawah bolo-bolo sekalian. Cukup sekian video dari Petani Alit. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para petani-petani lainnya. Salam sukses petani Indonesia. Salam Petani Alit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.